Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania Dwi Salsabila Putri, NPM 722213573, kelas SIM 2021E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pengambilan keputusan di dalam sistem informasi manajemen. Baik, yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan dalam pengambilan keputusan ada dua, tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja. Artinya, sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil memecahkan dua masalah atau lebih. Selanjutnya, 3 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman adalah proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data. Yang kedua, perancangan, proses pengambilan data dan pemecahan alternatif. Yang ketiga, pemilihan. SIM menjadi paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Selanjutnya, 3 masalah dari pembuatan keputusan. Yang pertama, masalah korektif. Masalah yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Yang kedua, masalah progresif. Masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki suatu prestasi. Yang ketiga, masalah kreatif. Masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan suatu yang sama sekali yang baru. Selanjutnya, ada 2 tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, di program. Keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Yang kedua, tidak diprogram. Keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus atau tidak biasa. Selanjutnya, tingkat pengambilan keputusan. Ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan tingkat strategis. Yang kedua, pengambilan keputusan tingkat taktis. Yang ketiga, pengambilan keputusan tingkat teknis. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Ada 7. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, situasi evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, evaluasi hasil-hasil keputusan. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. Kriteria untuk memilih alternatif dalam model normatif adalah pemaksimalan tujuannya. Apabila dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, disebut fungsi objektif. Yang terakhir, gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, gaya perintah. Gaya perintah memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidakjelasan para pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya analisis. Memiliki toleransi yang jauh lebih besar terhadap ketidakpastian. Yang ketiga, gaya konseptual. Gaya konseptual cenderung sangat luas dalam pandangannya. Yang keempat, gaya perilaku. Gaya perilaku mencirikan pengambilan keputusan yang bekerja baik dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.